Bapa yang baik, satu saat kami akan sampai di rumah Bapa di sorga yang kekal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapa, biarlah tetap dalam perlindungan-Mu. Bila satu saatnya nanti tiba, Kau memanggil kami Tuhan, kami sampai ke rumah Bapa di sorga yang kekal. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan belajar lagi firman-Mu. Firman yang memberi kekuatan kepada kami. Firman yang membuat kami bertumbuh Tuhan. Kalau secara jasmani kami boleh bertumbuh, kami boleh besar, kami boleh dewasa. Oh Tuhan, di dalam Tuhan pun dalam rohani, biar juga kami menjadi orang yang bertumbuh Tuhan. Terima kasih, kami bertumbuh, kami makan firman-Mu, kami nikmati firman-Mu Tuhan. Itu membuat kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi persoalan dalam muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami mau siap mendengar firman-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Kita sudah belajar firman Tuhan tentang lahir baru. Orang yang lahir baru harus bertumbuh. Setelah lahir baru, kita belajar tentang baptisan. Orang yang lahir baru memberi dirinya dibaptis. Untuk menggenapkan firman Tuhan, aku harus dibaptis, kata Tuhan Yesus. Baptis selam. Pada waktu saat pemerintahan Roma dipimpin oleh Raja Konstantin. Raja Konstantin ingin semuanya orang masuk agama Kristen. Berbondong-bondong semua masyarakat masuk Kristen. Dan dia membuat satu peraturan, setiap orang mau masuk Kristen dibaptis percik. Artinya dipercikan gini, tengok. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Dari mulai pemerintahan Roma yang dipimpin oleh Konstantin, disitulah dimulai ada baptisan percik. Namun pada awalnya sesuai dengan firman Tuhan, baptisan adalah baptislam. Arti baptisan, baptizo, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya ditenggelamkan, dikuburkan. Segala tabiat dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dikuburkan lewat baptislam. Baptisan adalah sunat bagi orang Kristen. Ditanggalkan semua dosa. Itulah sunat rohani. Jadi siapkan dirimu untuk dibaptis selam. Supaya apa? Digenapkanlah firman Tuhan bagimu. Setelah engkau lahir baru, engkau dibaptis selam. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus. Engkau ditenggelamkan sehingga bersih. Setelah kau lahir baru dan dibaptis selam, kau harus bertumbuh. Maju di dalam Tuhan. Kalau tanaman yang kita tanam dari mulai benih, keluarlah daun. Setelah keluar daun beberapa waktu kemudian dia akan membesar. Dia mulai ada batang, dia mulai besar, dia mengeluarkan buah. Kalau manusia yang bertumbuh dari mulai dia ada dalam kandungan, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, dia bertumbuh. Jika anak tidak bertumbuh dalam kandungan ibunya, anak itu gugur, dikeluarkan. Tapi jika anak itu bertumbuh setelah 9 bulan, lahir. Setelah manusia lahir, umur 1 hari, 1 bulan, sampai 9 bulan, 1 tahun dia bertumbuh. Sampai sekarang inilah kau besar. Orang yang mau bertumbuh, tanaman yang mau bertumbuh Yesaya harus dirawat. Tanaman diberi pupuk, disiram jika panas. Udah, ada lalang-lalang dibersihkan, dia bertumbuh. Bahkan dia menghasilkan buah. Begitu juga manusia, dirawat, disusui oleh ibunya, dikasih makan, dibesarkan, disekolahkan. Yang merawat kau untuk bertumbuh dalam rohani, orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Bagaimana supaya kau bisa berdoa?
Bagaimana supaya kau bisa memuji menyembah Tuhan? Lalang itu persoalan hidup. Persoalan hidup di muka bumi ini sangat banyak Yesaya. Seperti tanaman banyak lalang. Begitulah manusia jika tidak dirawat rohaninya. Saat datang persoalan, saat datang masalah, dia ambruk. Dia pergi ke tempat yang tidak pantas untuk dia ceritakan. Tapi jika menjadi orang bertumbuh, di saat persoalan datang, di saat masalah hidup datang, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada hamba Tuhan, kita berdoa, sehingga persoalan hidup seperti lalang itu kita bersihkan. Ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang membersihkan, yang membaguskan persoalan hidup kita. Kalaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, persoalan hidup banyak. Makin kita dekat sama Tuhan, Yesaya, makin banyak persoalan. Kadang-kadang orang mengejek, kadang-kadang orang mencemooh. Untuk apa kau berdoa-berdoa, kau aja orang gak beres. Kau bilang kau ikut Tuhan, tapi bohong, tapi nipu. Itulah goncangan-goncangan yang terjadi di muka bumi ini, saya. Kiri kanan, muka belakang, semuanya masalah-masalah yang datang kepada kita. Kau bersyukur malam ini punya seorang mama yang bisa merawat rohanimu, yang bisa mengajari kau berdoa, yang bisa mengajar kau menyembah memuji Tuhan. Sehingga jika nanti kau besar, banyak persoalan hidupmu, jika ada persoalan yang mau menghantam kau, membawa engkau jatuh dalam dosa, kau ingat setiap pengajaran yang kusampaikan sama kau. Pergaulan yang buruk akan menghilangkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Malam ini kita sudah belajar tentang baptisan. Mama sudah sampaikan ilmu yang sangat berarti kepadamu. Arti baptisan. Jangan pernah kau lupakan Yesaya arti baptisan itu dalam hidupmu. Nanti kita belajar lagi tentang gereja. Artinya eklesia. Keluar dari kegelapan. Gereja bukan kita pergi ke gedung bertepuk tangan. Eklesia. Keluar perbudakan dosa. Haleluya. Malam ini pelajaran yang mama mau sampaikan supaya menjadi rema dalam hidupmu. Apapun persoalanmu besok, lusa, atau kapanpun datang masalah hidupmu, kau tetap ada di dalam Tuhan. Engkau menjadi pemenang. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sebab malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Firman-Mu ini pedang bermata dua. Jika persoalan-persoalan masalah-masalah hidup kami di muka bumi ini, Tuhan datang kepada kami. Kami percaya jika kami ada dalam Tuhan, kami menjadi pemenang Tuhan. Engkau suka kami hidup berbahagia. Engkau suka kami tertawa. Engkau suka Tuhan kami bersorak-sorai. Oleh karena itu, setiap masalah hidup kami, biarlah Engkau hadir Tuhan dalam persoalan-persoalan itu. Semuanya akan dilalui Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur malam ini. Setiap perkataan, bahkan huruf demi huruf yang keluar, yang disampaikan pada malam ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menghidupkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Biarlah kasih setia Allah menyertai hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu.
Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu. Saya Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu.